Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini, aku mau bercerita tentang kejahatan perampokan yang berujung hilangnya nyawa seorang kontestan America's Next Top Model. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. I love you, Mariana. We all miss you so much. Going to always remember her and have her confidence. Mirjana, we're gonna miss you so much. We love you. Mirjana Puhar lahir pada tanggal 27 Juli 1995 di Sremska Mitrovica di Serbia, yaitu sebuah kota kecil yang berpenduduk kurang dari 40.000 orang. Dia menghabiskan beberapa tahun pertama hidupnya dengan orang tuanya dalam ketakutan terus-menerus saat perang Kosovo terjadi di sekitar mereka. Dan setelah konflik itu berakhir, keluarganya meninggalkan Serbia ketika dia berusia 5 tahun. Saat itu di tahun 2000, Mirjana, adik dan orang tuanya pindah ke New York, Amerika Serikat. Ketika mereka pertama kali tiba di New York, keluarga mereka benar-benar tidak memiliki apapun. Ayahnya datang hanya dengan membawa uang sekitar $50. Beberapa tahun kemudian, keluarganya pindah ke North Carolina, tempat ayahnya bekerja sebagai tukang listrik dan juga menjadi tempat di mana Mirjana akan tumbuh besar. Mirjana mulai menggeluti dunia modeling dari usia 12 tahun, tetapi dia tidak serius tentang hal itu sampai dia berusia 17 tahun. Dia masuk dalam sekolah model Barbizon dan John Casablancas untuk mendapatkan pengajaran tentang pemotretan dan catwalk. Dia juga mendapatkan pengalaman sebagai model dalam Charlotte Fashion Week. Mirjana tumbuh menjadi gadis yang pemberontak, sering bolos sekolah dan terlibat dalam banyak perkelahian. Dia bersekolah di sekolah menengah East Mecklenburg, namun di usianya yang ke-16 tahun dia putus sekolah. Dia mengatakan kalau dia tidak memiliki pengaruh yang baik dari orang di sekitarnya. Awalnya orang tuanya tidak mengetahui tentang keputusannya itu, dan ketika mereka mengetahui, orang tuanya menjadi sangat marah. Dalam setahun ke depan, dia mulai menyadari kalau dia telah melakukan kesalahan. Dan seiring bertambahnya usia, Mirjana mulai serius memikirkan masa depannya. Saat dia berusia 18 tahun, dia mendaftar dalam program GED, yaitu Diploma Kesetaraan Umum, dan dia berusaha keras untuk bisa mendapatkan diploma itu, yang akhirnya dia berhasil mendapatkannya pada musim gugur tahun 2013. Untuk mendapatkan tambahan uang jajan, dia juga bekerja paruh waktu di berbagai toko seperti di toko Guess, Hollister, Abercrombie & Fitch, dan juga McDonald's. Mimpinya untuk menjadi seorang model masih ada. Tubuhnya yang tinggi dan ramping memungkinkannya untuk bisa mengejar mimpinya itu. Dan dia juga mempunyai wajah yang sangat cantik. Di tahun dia mengikuti tes GED itu, dia juga mendaftar untuk menjadi peserta dalam reality show America's Next Top Model. Dan dia berhasil mengalahkan ribuan pelamar lainnya dan terpilih untuk bisa mengikuti program itu dalam musim yang ke-21. Mirjana memang mempunyai mimpi untuk bisa terkenal dan pindah ke kota besar suatu saat nanti. Dan akhirnya dia bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa mewujudkannya. Dalam acara itu, dia berhasil cukup jauh. Namun karena dia terlibat dalam banyak drama dengan peserta lainnya, ketidakprofesionalannya itu menyebabkan dia mendapatkan nilai terendah. Dan dia pun harus tersingkir di episode ke-10. Dan 6 bulan setelah pemutaran perdana acara itu, hidupnya juga harus terhenti secara tragis di usianya yang ke-19 tahun. Pada tanggal 22 Februari 2015, Edward Sanchez, pacarnya Edward yang bernama Emily Isaacs dan Emmanuel Rangel, ketiganya menuju ke sebuah motel untuk membeli pil Xanax dari Russell Harrell. Setelah melakukan transaksi, Edward mengeluarkan senjata api dan mulai menembaki Russell. Edward kemudian menyeret Russell keluar dari mobil dan meninggalkannya di trotoar agar dia bisa merampok semua barang yang ada di mobilnya.
Setelah pembunuhan itu, ketiganya berdiskusi dan memutuskan kalau mereka akan merampok seorang pria lain yang juga menjual heroin. Nama pria itu adalah Jonathan Alvarado yang adalah pacar dari Mirhana Puhar. Di pagi hari tanggal 24 Februari 2015, Edward dan Emmanuel bersama dengan satu orang pria lainnya yang bernama David Lopez pergi menuju ke rumahnya Jonathan. Di rumah itu Jonathan tinggal dengan Mirjana dan satu teman baiknya yang bernama Husmar Garcia. Di hari itu, Emily tidak ikut bergabung. Rencananya mereka adalah David akan menunggu di dalam mobil, sedangkan Edward dan Emmanuel yang akan masuk ke dalam rumah untuk merampok. Saat dua pemuda itu tiba di rumahnya Jonathan dan mengetuk pintu, Mirjana yang muncul untuk membukakannya. Dan yang terjadi sangatlah mengejutkan, di mana dua pemuda itu langsung melepaskan tembakan. Akibatnya Mirjana tertembak sekali di antara leher dan dadanya, dan sekali lagi di bagian tulang belikat punggung belakang. Jonathan juga ditembak sekali di kepala bagian belakang, dan teman sekamar mereka Husmar yang seharusnya bukanlah target dari perampokan itu, malah dialah yang mengalami yang paling kejam. Dia ditembak 8 kali, 6 kali di punggung atas, 1 kali di lengan, dan 1 kali di kakinya. Ketiga pelaku kemudian kembali ke rumahnya Edward untuk membagi hasil rampokan mereka. Dan kemudian Edward bertemu dengan Emily untuk melarikan diri ke Texas. Polisi tiba di TKP setelah tetangga Jonathan melaporkan kalau mereka mendengar suara bunyi tembakan. Dan tubuh ketiga korban ditemukan di rumah Jonathan yang berjarak sekitar 2 km dari pusat kota. Emmanuel adalah yang pertama tertangkap oleh polisi dan kemudian David Lopez. Sedangkan Edward dan Emily ditangkap saat sedang berkendara di Texas. Polisi negara bagian menghentikan mobil mereka dan menggeledah dalam mobil itu. Dari mobil itu ditemukan banyak sekali bukti yang bisa memberatkan mereka. Ada diketemukan senjata, heroin, pil Xanax dan juga ada darah di celananya Edward dan di sepatu botnya. Dan ketika diuji, diketahui kalau darah itu milik Mirjana. Polisi belum bisa mengatakan bagaimana atau kapan ketiganya terbunuh, tetapi yakin pembunuhan itu terkait dengan perdagangan obat terlarang. Namun ayah tiri dari Jonathan mengatakan kalau insiden itu bermotifkan perampokan, karena 10 pasang sepatu Nike Jonathan hilang dari rumahnya. Lanjutnya pelaku salah mengira kalau Jonathan memiliki banyak uang cash, karena baru saja membeli sebuah mobil secara tunai di showroom ayahnya. Husmar juga ada menaruh gambar uang yang disusun di atas meja di Facebooknya. 2 tahun setelah pembunuhan terjadi pada bulan April 2017, Edward Sanchez sebagai pemimpin kelompok dijatuhi hukuman penjara seumur hidup untuk 4 pembunuhan. Dan selama di persidangannya, Emily bersaksi melawan mantan pacarnya itu dengan mengatakan kepada pengadilan tentang rencana mereka berkendara untuk melarikan diri ke Meksiko. Emily sendiri dijatuhi hukuman penjara 4 tahun dalam perannya dalam pembunuhan di insiden pertama. David Lopez juga bersaksi di pengadilan melawan Edward dan Emmanuel. Dia mengaku bersalah atas perampokan bersenjata dan peran pembantu dalam pembunuhan tingkat pertama. Dan dia diharuskan menghabiskan setidaknya 10 tahun di penjara, dan setelah itu dia akan dideportasi. Hakim juga menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Emmanuel tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!